Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhana muhyil amwat wa mumitul ahya wa mudabbiru amril akhirati wal ula. Hakama wa amda wa aghna wa kana wa dahaka wa abka wa amata wa ahyadil manadiril a'la rabbil akhirati wal ula. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma inna nashhadu la syarika lak wa la nidda laka wa la misla lak wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kama a'azzahum bihi wa karram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. I'lamu anna hadzal yawm yawmun 'adzim wa 'idun karim faradahu rabbur rahim wa khatama bihi syahrus syiyam akhalla lakum fihi at-ta'am wa harrama alaikumus syiyam wa hadha yaumut tasbih wa tahlil wa takbir wa ta'zim wa taqdis wa tamjid wa 'azzamallahu hurmatahu wa bassatahu fihi barakatahu wa nasyara fihi rahmatahu fi hadzal yaumul 'adzim alladhi asa katsirun minkum la yanaluhu ba'du 'amihi hadha. Fa inna Allaha dzakiru man dzakarah wa zaidu man syakarah wa mu'adzibu man kafarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, merupakan skenario Allah, dan manusia tidak akan mampu menghentikan apa yang telah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, saudara. Seperti yang terjadi pada hari ini dan saat ini dengan adanya wabah COVID-19. Ini adalah merupakan sebuah kehendak Allah dan skenario Allah yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini, saudara. Manusia tidak akan mampu menghentikannya. Saudaraku kaum muslimin, kenapa Allah memberikan wabah COVID-19 di muka bumi ini? Ini tidak ada lain kecuali ketongkakan manusia, kesombongan manusia yang ditontonkan di muka bumi, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa menciptakan alat-alat teknologi canggih, itu seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Allah, Tuhan yang menciptakan alam. Manusia bisa menciptakan sebuah negara adidaya dan punya kekuasaan yang tidak akan mampu dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Itu pun seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Allah. Dianggapnya segala apa yang telah diciptakan oleh manusia di muka bumi ini adalah merupakan karya fikir yang dimiliki oleh manusia. Padahal saudara kaum muslimin, apa yang dilakukan manusia
apa yang telah diciptakan manusia di muka bumi ini, itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang telah diberikan Allah kepada manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku memberikan ilmu kepada kamu sekalian kecualinya sedikit sekali kepada kamu sekalian. Tapi kenapa kamu sekalian ini sombong dan congkak di muka bumi, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah Allah memberikan menguji coba pada manusia, kecongkakan dan kesombongan manusia semacam ini. Diberikan wabah dengan COVID-19 yang pertama kali diturunkan oleh Allah di negeri Cina, saudara. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah dalam Al-Quran, dan aku akan menguji kepada kamu sekalian. Dengan diuji apa? Minal khaufi, dengan sedikit kekhawatiran dan ketakutan di muka bumi ini. Dan ini terbukti pada hari ini, saudara. Dunia takut dan khawatir dengan adanya wabah COVID-19 ini. Ketakutan dan kekhawatiran ini seolah-olah, saudara kaum muslimin, memutuskan mata rantai kehidupan umat manusia. Wabah yang mengkhawatirkan, wabah yang mengerikan, menakutkan, bahkan mematikan umat manusia dalam waktu kurun 14 hari, saudara. Dunia takut, saudara. Dan ini terbukti kalau manusia ini sudah merasa ketakutan yang berlebih-lebihan, apa yang terjadi nanti, kata Allah, wal ju'i, manusia akan menjadi kelaparan nantinya. Mau bekerja dia takut terkena virus. Anak-anak kita mau sekolah takut kena virus. Kita mau keluar rumah karena takut kena virus. Kita mau berjabatan tangan karena takut kena virus. Bersilaturahim antar keluarga kena virus. Ini saudara kaum muslimin. Ini bentuk ketakutan yang dilakukan manusia di muka bumi karena dengan adanya COVID-19 ini, sehingga manusia seolah-olah mata rantai kehidupan terputus. Mau beribadah pun seolah-olah ini terputus, saudara kaum muslimin. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Kalau manusia ini sudah memiliki ketakutan yang terus menerus, maka apa yang terjadi? Kata Allah dalam Al-Quran, wa naqsi minal amwal, dia tidak bisa bekerja, kekurangan harta benda. Bagaimana dia menghidupi anak keluarganya? Jadi kekurangan harta. Kalau manusia sudah terus berlebihan ketakutan dengan adanya virus, maka wal anfusi, dia akan meninggalkan dunia, saudara. Kalau sudah demikian, ini apa yang terjadi? Apa yang disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada kata lain kecuali kita mengucapkan, idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kamu ditimpa musibah dengan adanya COVID-19 ini, tidak ada ucapan yang di hadapan Allah kecuali kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana jalan keluarnya untuk menghadapi COVID-19 ini, saudara?
Mari kita kaji dan kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini. Pada akhir ayat itu Allah memberikan jalan keluar, saudara. Wa basyiris sabirin. Ini jalan keluar yang telah diberikan oleh Allah dan janji Allah. Wa basyiris sabirin. Sampaikanlah pada orang-orang yang melakukan kesabaran di dalam menghadapi segala cobaan-cobaan Allah yang diberikan di muka bumi ini. Kita harus sabar, saudara. Ini adalah datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah, dan kita harus sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan momentum kesabaran ini bisa ditanamkan dalam diri kita masing-masing, saudara? Tidak ada lain bulan suci Ramadan yang barusan saja kita tinggalkan bersama ini, saudara. Kita menangis di bulan suci Ramadan ini, kita ditinggalkan ini. Dan ini adalah merupakan momentum yang sangat baik untuk melatih manusia untuk bersabar kepada Allah, apalagi menghadapi COVID-19 ini. Di dalam berpuasa bukan hanya sekedar mencegah makan dan minum atau bersenggama suami istri di siang hari, tapi lebih daripada itu, berpuasa melatih umat manusia, umat Islam untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang mungkar dan faksa, mencaci maki orang lain, berkata sombong, congkak dan dengki pada orang lain. Ini diajarkan oleh Islam agar umat Islam menjadi umat yang tangguh, sabar dan tabah menghadapi segala macam cobaan Allah yang diberikan Allah di muka bumi ini, saudara. Ini sebuah momentum yang sangat penting. Berpuasa menanamkan kesabaran, melatih kesabaran manusia baik secara fisik maupun secara mental dan kejiwaan. Di samping itu, saudara kaum muslimin, berpuasa 1 bulan yang barusan saja kita selesaikan ini merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menunjukkan ketakwaan kepada Allah, bayangkan saudara, kita sudah habis. Dengan ketakwaan yang tinggi kepada Allah, kita mampu menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh sampai pada akhir bulan suci Ramadan ini. Bayangkan banyak saudara-saudara kita yang gugur menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh karena tidak diiringi dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Ada kalanya saudara-saudara kita berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, sedangkan selanjutnya sudah tidak berpuasa lagi dalam 1 bulan suci Ramadan ini. Dan ada pula saudara-saudara kita mulai awal bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan tidak pernah menjalankan ibadah puasa. Tapi bersyukurlah kita sampai pada akhir Ramadan kita bisa mampu menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, saudara. Ini saudara kaum muslimin, berpuasa 1 bulan penuh adalah melatih jiwa manusia, melatih kesabaran. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, pada puncaknya dalam kehidupan umat Islam pada hari ini, di dalam pepatah dikatakan, setiap ada perjuangan pasti ada hari kemerdekaan, dan setiap ada ujian dari Allah pasti ada hari kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tepatlah pada hari ini, tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah, yang bertepatan pada tanggal 24 Mei tahun 2020, adalah merupakan hari kemenangan bagi kita umat Islam dan kebahagiaan bagi umat Islam, di mana umat Islam dikembalikan oleh Allah kepada kesucian, kefitraan. Bagaimana Allah mengembalikan umat Islam kepada kesucian ini? Ia bagikan seorang bayi yang barusan lahir dari kandungan ibunya. Ia lahir dengan wajah dan mantal yang baru, berpakaian baru, berjiwa tauhid yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di dalam hari ini, hari yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita sambut dengan penuh kebahagiaan di hadapan Allah, dengan memperbanyak kalimat takbir, tahmid dan tahlil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar di hari ini kita tetap diberikan lindungan Allah, diberikan kebahagiaan Allah dunia sampai di akhirat, saudara. Dan di samping itu, saudara kaum muslimin, di hari yang penuh bahagia ini telah memberikan kesempatan yang besar bagi kita umat manusia pada umumnya
dan umat Islam pada khususnya. Barangkali di masa-masa yang telah lampau terjadi permusuhan, terjadi dendam kusumat yang tidak henti-hentinya, maka momentum yang sangat baik pada hari ini untuk saling bersilaturahim, saling memaafkan, sekalipun kita tidak berjabatan tangan dalam kondisi COVID-19 ini, tapi kita cukup menganggukkan kepala, itu sudah menandakan kita saling memaafkan, sehingga di hari yang penuh bahagia ini kita tidak ada rasa dosa baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Inilah yang dinamakan fitrah, kembali kepada kesucian umat Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan marilah kita ingat pada saudara-saudara kita yang pada saat ini tengah menderita sakit, terbaring di rumah sakit, terutama saudara kita yang terkena virus COVID-19 ini. Betapa sedihnya mereka di dalam rumah sakit. Dia hidup sendiri, tidak ada teman yang menemani, tidak ada saudara dan hadetolan yang menemani. Betapa sedihnya di hari yang penuh bahagia ini, dia terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah. Oleh karena itu marilah kita doakan semoga mereka-mereka ini cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan kita harus ingat kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini menderita dalam keadaan kemiskinan dan kelaparan. Betapa sedihnya mereka ini. Di hari yang penuh bahagia ini tidak ada makanan, tidak ada benda apapun yang dimakan akibat dampak daripada COVID, musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sisipkan kebahagiaan kita kepada mereka-mereka yang terdampak dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi saudara, di hari yang penuh bahagia ini, kita ingat pada anak-anak yatim, anak-anak yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Mereka pada hari ini yang penuh bahagia tidak tersentuh sama sekali dengan penuh kasih sayang. Seandainya ini terjadi dalam rumah tangga kita, pada keluarga kita, apa yang terjadi? Masih adakah orang yang peduli pada anak-anak yatim? Di hari yang penuh bahagia ini tidak bisa merasakan kebahagiaan sebagaimana anak-anak kita pada saat ini menderita sebuah kebahagiaan. Dia meraungi kesedihan, kepedihan. Oleh karena itu di hari yang penuh bahagia ini, mari kita sisipkan sebagian harta benda kita ini, kebahagiaan kita ini untuk menyantuni mereka-mereka ini saudara. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita sekalian ini. Dan marilah kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan di hari yang penuh bahagia ini, Allah memberikan kebahagiaan kepada kita dunia sampai di akhirat. Dan dengan kebahagiaan ini Allah menghentikan segala wabah virus COVID-19 di muka bumi ini, terutama di negara Indonesia tercinta ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk dan tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, demikian inilah sedikit uraian khutbah saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan buah renungan hidup kita di akhir zaman, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian, terutama kepada diri saya pribadi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله وحذره واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده وقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة اللهم انصر أمة المسلمين اللهم اصلح أمة المسلمين اللهم ارحم أمة المسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر أشاكره إلى يوم الدين ووسع على عبادك المكلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والكورونا والغلاء والأمراض والأسقام وسوء الفتان والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا ومن سائر البلاد ومن العالم واجعلنا والمسلمين في حماك وحرزك وحفظك وجوارك بفضلك ورحمتك أرحم الراحمين اللهم طول أمورنا بالإيمان ويسر أمورنا بالإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد